PAN lahir dari istilah Senayan ini. 15 tahun yang lalu, PAN sudah menjadi sebuah entitas politik yang diikuti oleh banyak sekali anak-anak bangsa. Setelah berjuang dan kenyataannya PAN selalu termasuk 5 besar. Nah, saya ingin sekali saudaraku, mari kita bekerja ikhlas, berjuang bersama-sama, berkorban supaya pemilu keempat ini kita insya Allah meninggalkan ranking 5 menuju ke ranking lebih tinggi, entah 4 atau 3, insya Allah SWT. Kemudian sekarang saya jawab. Tadi banyak wartawan mengatakan kami pada dasar nanti kalau jadi pimpinan nasional berkoalisi dengan siapa? Saya mengatakan sekarang belum bisa dikatakan, tetapi PAN ini partai yang merah putih, partai membela bangsa secara sesungguh-sungguhnya. PAN lewat tahapan nanti bisa berkoalisi dengan partai manapun asalkan ada komitmen pasal 33 dan 34 konstitusi Indonesia kita dilaksanakan secara sesungguh-sungguhnya. Dua menit lagi. Antara lain, Kasum Ibrahim mengatakan tolong benderanya cabang-cabang produksi yang penting buat negara dan menguasai bahkan kurang banyak dikuasai oleh negara, sekarang dikuasai oleh korporasi asing. Kemudian bumi dan air dan kekayaan yang akan di dalamnya dikuasai negara, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran pihak lain. Kemudian kita akan berikutnya lagi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemudian berkelanjutan dan kemandirian. Sekarang ini tidak ada kemandirian, tidak ada wawasan lingkungan, tidak ada keadilannya. Karena itu saudara-saudaraku, insya Allah akan berhasil siapapun yang bisa menggunakan pasal 33 menjadi kenyataan. Sekarang terakhir, tanggal 9 April jam 6 pagi, jangan sampai terlambat bangun. Ada kakek, nenek, mertua, besan, ipar, adik, menantu dan lain-lain yang punya suara, tetangga kanan kiri untuk berbondong-bondong ke TPS memberikan suara PAN nomor berapa? Saya tanya Ibu, saya Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkutan kereta api massal yang terjangkau oleh seluruh masyarakat. Setuju? Bapak sekalian, ini bukan janji kosong. Kita kerjakan dan kita masukkan di dalam dokumen master plan percepatan perluasan pembangunan Indonesia agar kita lebih bermartabat sebagai warga bangsa. Setuju? Yang kedua, kita mendesain apa yang disebut KRL. Insya Allah 2-3 tahun ke depan, angkutan KRL Jabodetabek mengangkut penumpang 2 juta penumpang per hari. Sehingga saudara-saudara kita yang naik ojek yang paling kecelakaan bisa naik kereta api dengan harga yang terjangkau dan subsidi oleh negara. Setuju? Nah, ini bukan sudah janji, tapi sesuai
sesuatu yang harus kita jalankan. Dan bila Partai Amanat Nasional mendapat amanah memenangkan di DKI ini, maka kita kawal program-program tersebut sampai tuntas, jangan sampai mangkrak, tidak berjalan dengan baik. Ayo, mana suaranya yang di atas? Yang di atas coba teriaknya dulu. Pan, pan. Terima kasih. Yang kedua, menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta tidak dengan berdebat saling menyalahkan, tapi dengan konsep dan dengan kerja nyata. Apa yang dipikirkan wali kota terpilih Bogor adalah kader Partai Amanat Nasional, Saudara Bima. Persoalan banjir tidak bisa diselesaikan oleh DKI saja, tapi harus Jabodetabek yang mempengaruhi kota Jakarta. Oleh sebab itu, Partai Amanat Nasional memiliki gagasan agar segera dibangun dam raksasa, reservoir air, dan menampung agar Jakarta terbebas dari banjir. Kita akan segerakan sampai tahun 2020 dan mulai sekarang bisanya sedang kita jalankan di kantor Menko Perekonomian. Setuju? Didukung tidak program itu? Nah, supaya berjalan dengan baik, ingat, ajak saudara-saudara semua, sanak famili, teman-teman, sahabat, mertua, mantan pacar, kakek, nenek, pergi ke TPS tanggal 9 April, coblos nomor. Setuju tidak? Tahun 99 ketika Pak Amin menjadi motor reformasi berada di garda depan, Jakarta membiru Partai Amanat Nasional nomor 1 di DKI ini. Apakah saudara ingin kita kembali nomor 1 di 2014 ini? Saudara sekalian, ajak teman-teman kita buktikan, insya Allah dengan kerja nyata dan program-program yang terencana kita bisa melaksanakan itu. Setuju? Yang berikutnya yang penting adalah pembangunan infrastruktur Jakarta supaya air kurang. Dalam master plan kita sudah menyelesaikan master plan untuk penyediaan air dan juga pengendalian limbah dan sampah masuk semua dalam program yang kita sebut dengan Metropolitan Priority Area. Jakarta harus menjadi the greater Jakarta, memadukan kawasan Jabodetabek. Tidak bisa Jakarta diselesaikan hanya oleh Gubernur DKI saja, harus terintegrasi pemerintah pusat, kawasan Jabodetabek, dan pemerintah DKI. Jangan saling menyalahkan. Partai Amanat Nasional memberikan solusi, jawaban, dan bekerja sama dengan siapapun untuk sebuah kemajuan bagi bangsa ini. Sekarang dengarkan apa program kita untuk masa depan bangsa. Tentu saja program pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas bangsa ini. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pak Amin tadi mengatakan bahwa kita harus menjalankan secara sungguh-sungguh pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Oleh sebab itu, di dalam implementasinya, Partai Amanat Nasional mengawal secara tegas dan meminta terjadinya renegosiasi kontrak-kontrak yang tidak adil di negara ini. Setuju? Ini bukan janji, sedang dilaksanakan. Menko Perekonomian ketuanya berada di depan, yang juga adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Dan reformasi gelombang kedua dikedepankan oleh Partai Amanat Nasional sebagai reformasi kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Disinilah letak kuncinya, reformasi struktural industri kita. Jangan terlalu mengedepankan primer industri, tapi kita harus mengedepankan semua yang kita olah di dalam negeri. Ini yang dimaksud Pak Amin tadi itu. Jangan membuat negara kita tergantung kepada bangsa lain. Setuju? Oleh sebab itu, kita tidak menginginkan lagi bahan-bahan mentah saja yang digali dari bumi kita ekspor keluar. Kita menginginkan diolah, dibangun industrinya di dalam negeri agar kita mandiri, agar kita bisa mendapatkan value added untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Itulah yang dimaksud kami mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 dan pasal 35.
kita harus mengedepankan sumber kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Saudara sekalian, yang terakhir, saya tidak akan lama-lama. Kalau saya ngomong MP3HI bisa 2 semester panjangnya. Saudara sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian, mari tanggal 9 April jangan sampai saudara menggadaikan masa depan bangsa hanya karena uang yang tidak seberapa, praktek transaksional, mengorbankan nurani kita. Jangan korbankan itu. Jangan korbankan masa depan kita 5 tahun ke depan. Mantapkan hati, ajak seluruh saudara-saudara dan sahabat kita datang ke TPS, coblos nomor yang di atas belum nomor, yang di atas nomor. Terima kasih saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa memberikan rahmat kepada kita sehingga hari pencoblosan